Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengawalinya dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita telah membahas tentang memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini pembahasan kita adalah tentang nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang, ya. Masih dalam bab 5. Baik anak-anak, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan mendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan, di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga ada hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti oleh kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Lalu kemudian yang keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Kemudian anak-anak yang kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi. Takutlah kalau tidak punya mimpi. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang ya anak-anak. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas. Tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun kalian ya, semua warga negara juga dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Nah, tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar, diantaranya mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah, seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Nah, pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut.
Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara, terutama di instansi pemerintah, wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, dan perayaan atau peristiwa lain. Nah, kemudian setiap orang dilarang merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Kemudian memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Lalu mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Selanjutnya mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Selanjutnya anak-anak, yang kedua ada bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Kemudian selanjutnya anak-anak, yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara NKRI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada
perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Lalu sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Lalu sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Lalu sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Kemudian yang terakhir, yang keempat anak-anak, adalah lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, lalu dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan tadi. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, selalu jaga kesehatan ya di era pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.